Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan praktikum mata kuliah fisika kayu. Untuk pertemuan pertama ini, kita tidak langsung melakukan praktikum, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib praktikum dan pengenalan alat serta penggunaan alat yang biasanya dilakukan ketika melakukan praktikum. Yang pertama, tata tertib. Tata tertib ini wajib untuk dipatuhi oleh seluruh praktikan. Jadi yang pertama itu praktikum dilaksanakan secara online. Kemudian poin kedua, penjelasan tentang materi praktikum dilaksanakan melalui Google Meet pada classroom kelas masing-masing. Jadi nanti seluruh praktikan harus masuk classroom sesuai dengan kelasnya. Kemudian poin ketiga, mahasiswa hadir tepat waktu sesuai jadwal. Jadi tidak ada kata telat selama praktikum berlangsung. Kemudian selanjutnya, presensi kehadiran minimal 75%. Jika saudara hadir kurang dari 75%, maka dipastikan saudara akan mengulang praktikum pada tahun berikutnya. Selanjutnya, mengumpulkan laporan sementara atau resume setiap selesai praktikum melalui Google Classroom. Jadi setelah praktikum selesai, saudara harus mengumpulkan laporan sementara di Google Classroom masing-masing. Kemudian yang terakhir, mengumpulkan laporan tepat waktu. Jadi bagi saudara yang mengumpulkan laporan tidak tepat waktu, maka laporan saudara tidak akan diterima. Praktikum fisika kayu ini ada 6 pertemuan. Pertama nanti ada pendahuluan. Kemudian yang pertemuan kedua kita akan membahas tentang penampilan kayu. Pertemuan ketiga akan membahas tentang berat dan kekerasan kayu. Pertemuan keempat kadar air kayu. Pertemuan kelima kerapatan dan berat jenis kayu. Dan pertemuan terakhir itu tentang stabilitas dimensi kayu. Selanjutnya, format laporan praktikum. Jadi laporan praktikum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan sementara atau resume. Laporan sementara atau resume ini ditulis tangan. Setiap orang wajib mengumpulkan laporan sementara setelah praktikum dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada laporan lengkap. Laporan lengkap ini dibuat dengan format sebagai berikut. Yang pertama ada lembar judul, kemudian kata pengantar, daftar isi. Kemudian bab 1 pendahuluan ini memiliki 2 subbab. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan praktikum. Kemudian bab 2 itu tinjauan pustaka atau studi literatur menurut materi yang bersesuaian dengan judul praktikum. Kemudian bab ketiga metode praktikum, memuat alat dan bahan yang digunakan, serta prosedur pelaksanaan praktikum. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil berupa hasil pengamatan, hitungan yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Jadi di sini setelah kalian melakukan pengamatan, itu hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Tabel inilah yang nantinya dilampirkan di poin hasil. Kemudian poin kedua pembahasan. Pembahasan berupa penjelasan dari hasil yang didapat, dilengkapi dengan literatur yang menunjang. Kemudian bab kelima kesimpulan dan saran. Yang terakhir daftar pustaka. Sistem penilaian. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama absen itu 10%. Kemudian yang kedua ada kuis 20%. Kemudian yang paling besar ini adalah laporan sebesar 40%. Dan yang terakhir ada UAS 30%. Nah, dari nilai absen, kuis, laporan, serta UAS inilah yang nantinya akan menjadi nilai total praktikum. Nilai praktikum ini merupakan sepertiga dari UAS teori. Berarti jikalau saudara tidak lulus praktikum, otomatis saudara juga tidak bisa lulus teori. Berikut alat yang sering digunakan dalam praktikum fisika kayu. Desikator, oven, gergaji listrik, timbangan analitik,
Statip, gelas ukur, beker gelas atau gelas piala, gergaji tangan atau gergaji manual, kaliper, selpon, penjepit, dan cutter. Fungsi gelas ukur dan gelas piala adalah untuk menakar bahan cair pada saat praktikum. Kaliper digunakan untuk mengukur ukuran panjang sampel yang digunakan saat praktikum dengan tingkat ketelitian 0,01 cm. Berikut contoh untuk pengukuran tebal sampel. Dan berikut contoh untuk pengukuran dari panjang sampel. Jangan lupa untuk mengunci dari kaliper tersebut agar sampel tidak terjatuh. Statip digunakan pada saat praktikum berat jenis untuk menopang sampel yang akan dicelupkan ke dalam air. Adapun cara penggunaannya, sampel ditusukkan pada jarum statip kemudian dicelupkan secara perlahan ke dalam gelas ukur berisi air dengan memperhatikan permukaan air harus sama rata dengan permukaan atas sampel seperti pada contoh. Selpon digunakan untuk mengamati struktur makroskopis kayu seperti lingkaran tumbuh, tekstur, arah serat, dan lain-lain. Penggunaan selpon yaitu dengan menghidupkan lampu pada selpon lalu menjepitkan selpon tersebut pada kamera HP dan melakukan pengamatan pada sampel kayu yang ingin diamati, seperti pada video. Timbangan analitik digunakan untuk menimbang sampel dengan ketelitian 0,0001 gram. Cara menggunakan timbangan analitik yaitu hidupkan timbangan dan pastikan angka pengukuran sudah menunjukkan angka 0. Kemudian masukkan sampel dan tutup kembali, lalu catat hasil penimbangan dan jangan lupa untuk mematikan timbangan analitik. Oven digunakan untuk mengeringkan sampel. Cara menggunakan oven yaitu dengan menarik tuas pengunci untuk membuka oven, lalu masukkan sampel dan tutup kembali. Cutter digunakan untuk memotong, mengiris, maupun mengikis sampel bila diperlukan. Kemudian persiapan bahan. Untuk persiapan bahan, yang pertama itu log kayu dengan diameter di atas 5 cm. Untuk panjangnya bebas, kalau kayunya kecil sebaiknya lebih dari 1 log kayu. Lalu alat pemotong, bisa gergaji, parang, atau cutter sesuai kebutuhan. Lalu ada timbangan. Untuk timbangan, usahakan gunakan timbangan dengan ketelitian yang tinggi, misalnya timbangan kue. Kemudian penggaris, kemudian kamera atau HP yang berkamera, dan terakhir ada lup atau kaca pembesar. Jika tidak ada lup atau kaca pembesar, dapat menggunakan fitur zoom pada kamera HP. Berikut contoh log kayu. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.